Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara bincang-bincang tentang negara dan politik. Kali ini saya akan membahas tentang satu lagi produk kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang ini. Judulnya agak panjang, karena itu perlu saya baca langsung aja. Judulnya adalah Pendanaan atau PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara pada tanggal ditandatangani 18 April 2022. Jadi itu judulnya. Isinya tentang beberapa skema-skema pendanaan ibu kota negara. Memang ini kan sejak awal kita minta bagaimana sih skema pembiayaannya. Jangan cuma sekedar menetapkan kita pindah ibu kota negara, tapi bagaimana pembiayaannya, berapa pembiayanya. Di situ dikatakan pembiayaan sekitar 466 triliun rupiah. Jadi 466 triliun itu besar sekali. Nah, sebagian datang dari APBN, itu jelas. Ada lagi juga dengan kerjasama dengan pihak swasta. Ada juga dengan kerjasama dengan pihak BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang swasta ini tentu ada luar negeri, dalam negeri yang kita dulu dikatakan bahwa banyak sekali yang perusahaan-perusahaan swasta asing dalam negeri maupun luar negeri sudah antri ingin berinvestasi, yang sampai sekarang kita belum dengar yang mana yang jelas. Yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar. Tapi karena itu dibuatlah pendanaan, dan kemudian ada satu yang bagi saya mengejutkan, adalah pajak khusus IKN. Jadi rupanya salah satu pendanaannya nanti adalah pajak khusus IKN. Apa itu pajak khusus IKN? Nah, kita lihat juga ada daftarnya lagi di sini. Ada daftarnya. Jadi ada 13 jenis pajak yang akan dibebankan kepada rakyat. Tapi tentu saja ini membutuhkan persetujuan dari DPR nantinya. Yaitu pajak kendaraan bermotor, 1. 2, bea balik nama kendaraan bermotor. 3, pajak alat berat. 4, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 5, pajak air permukaan. 6, pajak rokok. 7, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. 8, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 9, pajak barang dan jasa tertentu. 9A, makanan dan minuman. B, tenaga listrik. C, jasa perhotelan. D, jasa parkir. E, jasa kesenian dan hiburan. Wah. Kemudian 10, pajak reklame. 11, pajak air tanah. 12, pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan 13, pajak sarang burung walet. Jadi kalau ini nomornya 13, tapi sebenarnya pajaknya itu sebenarnya menjadi mungkin 17 jumlahnya. Nah, bagi saya ini mengejutkan karena kemudian seakan-akan ketika pemerintah membuat proyek-proyek besar yang tadinya dikatakan akan dibiayai oleh investasi asing dan sebagainya atau swasta, ujung-ujungnya APBN dan kemudian pajak khusus yang dibebankan kepada rakyat. Bagi saya, seakan-akan rakyat menjadi semacam ATM pemerintah. Jadi kapan pemerintah kesulitan, ya kemudian ambil aja lagi, naikkan aja lagi pajak rakyat. PPN, pajak pertambahan nilai sudah dinaikkan 1% menjadi 11% sekarang ini. Jadi sudah naik, dan itu melingkupi semua. Sekarang ada pajak khusus lagi. Yang kalau kita lihat tadi, ada begitu banyak jenisnya. Dan
ya ujung-ujungnya rakyat yang membayarnya. Nah, sejak awal kan kita sudah beritahu bahwa pada dasarnya kita setuju dengan pemindahan ibu kota karena Jakarta memang sudah sumpek, sudah padat, dan perlu ada tempat yang lebih luas untuk menjalankan roda pemerintahan. Persoalannya timingnya yang tidak tepat. Persoalannya pendanaannya yang tidak jelas. Timingnya tidak tepat karena kita sedang mengalami pandemi sekian tahun. 2 tahun lebih. Ekonomi juga sedang merosot. Rakyat juga sedang menderita. Negara penerimaannya juga merosot. Sebagian untuk pembiayaan kesehatan, sebagian lagi untuk menghidupkan lagi kembali ekonomi rakyat. Dalam keadaan semacam ini, mestinya rakyat diberikan kesempatan untuk memulihkan dulu ekonominya. Ini ekonomi belum pulih, sudah dipajaki lagi. Naik PPN, naik pula lagi pajak-pajak IKN ini, ditambah lagi pajak-pajak khusus IKN ini. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak dipikirkan lebih dahulu? Mengapa harus sekarang? Timingnya tidak tepat. Skema pembiayaannya yang kemudian bermasalah, karena akhirnya membebankan lagi pada rakyat. Padahal kita ingat, waktu itu Presiden Jokowi sendiri mengatakan, oh banyak sekali sudah yang mau antri nih. Nyatanya kita dengar SoftBank mundur. Yang lain juga belum kita lihat mana yang akan berinvestasi, swasta juga. Nah, sekali lagi kalau kemudian setiap kembali pemerintah membuat proyek tidak jelas pendanaannya sejak awal, timingnya tidak tepat. Lalu kemudian mengambil jalan pintas untuk membebankan kepada rakyat pajak-pajak khusus lagi. Sekali lagi, seakan-akan rakyat menjadi ATM-nya pemerintah. Kapan saja bikin aja segala macam, nanti kita naikkan pajak. Ini kira-kira namanya formula of disaster. Dalam keadaan ekonomi sedang baru mau kembali pulih, pajak dinaikkan. Biasanya pajak diturunkan supaya masyarakat ekonomi bisa pulih dulu. Baru kemudian pajak dinaikkan. Tapi dalam keadaan ketika ekonomi sedang terpuruk, pajak dinaikkan, ya beban rakyat bertambah. Atau mestinya proyek itu dulu yang ditunda saja. Sampai keadaan situasi menjadi pulih kembali. Ekonomi rakyat pulih, dipajakin atau dengan sendirinya penerimaan rakyat dari pajak akan naik. Kalau ekonomi kembali pulih. Tanpa harus menaikkan pajak dan membuat pajak-pajak khusus macam itu. Mestinya pemerintah lebih kreatif dong untuk mencari skema pembiayaan yang tidak membebani rakyat. Sama dengan kalau kita mau bikin rumah. Kalau ekonomi lagi susah, jangan mau bikin rumah baru yang besar. Kita tunda sampai ekonomi kita menjadi lebih baik. Tidak harus memaksakan diri, harus punya rumah baru ketika ekonomi lagi susah. Nah ini sebenarnya pikiran logika sederhana saja sebenarnya. Tapi kalau memaksakan begini saya khawatir rakyat juga menjadi tambah berat bebannya. Tambah susah hidupnya. Dan ekonomi rakyat, kemudian ekonomi negara juga tidak akan berdampak baik dengan cara demikian. Karena itu lagi, ada banyak lagi proyek-proyek yang tadinya dijanjikan tidak akan menggunakan APBN. APBN itu sendiri dari rakyat berarti. Tanpa pajak khusus pun dengan menggunakan APBN sudah dari rakyat. Kereta cepat yang katanya tidak akan pakai APBN, murni swasta, bisnis to bisnis, akhirnya menggunakan APBN juga, membebani rakyat juga. Apalagi kemudian dengan pajak khusus IKN ini. Sebagian pajak-pajak ini adalah pajak-pajak daerah. Jadi ini juga sebenarnya
merugikan orang-orang di daerah dan pemerintah daerah. Karena pajak-pajak ini masih membutuhkan persetujuan DPR, menurut saya inilah saatnya DPR kita untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan menolak pajak-pajak khusus IKN ini. Menolak pembebanan kepada rakyat yang tidak perlu. Inilah saatnya anggota-anggota DPR, wakil-wakil rakyat kita untuk menolak pajak-pajak tersebut. Tidak perlu. Jangan lagi membebani rakyat ketika rakyat masih sedang susah. Itu saja. Sederhana sebenarnya pesannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.